Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farif Fadlur Rahman. Saya dari jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana kita mengolah data sekunder menggunakan analisis regresi data panel. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Evius 12. Nah, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput data, kemudian model mana yang dipilih, kemudian uji apa yang digunakan, dan juga uji asumsi klasik serta interpretasi hasilnya kayak gimana. Oke, bagaimana tutorialnya? Mari kita lanjut ke videonya, guys. Oke, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu regresi data panel. Nah, pengertian sederhananya, regresi data panel adalah metode analisis yang digunakan ketika kita ingin meneliti banyak subjek, contohnya seperti banyak perusahaan atau banyak daerah dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 2015 sampai 2020. Intinya, kita melihat data banyak entitas sekaligus dari tahun ke tahun. Nah, ini adalah metode statistik yang menggabungkan dua jenis data dalam satu model. Nah, untuk data yang pertama yaitu data cross-section, yaitu data dari banyak waktu. Contohnya seperti perusahaan, provinsi, negara di satu titik waktu. Nah, kemudian data yang kedua yaitu data time series, yaitu data dari satu individu yang diamati selama banyak periode waktu. Misalnya tahunan, kuartal, triwulan, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam analisis regresi data panel, kita harus memilih satu model estimasi terbaik dari tiga pilihan utama. Nah, di sini terdapat tiga pendekatan estimasi model. Untuk model yang pertama yaitu Common Effect Model atau model CEM, yaitu mengasumsikan intercept dan slope sama untuk semua individu. Nah, untuk yang kedua yaitu Fixed Effect Model atau model FEM, yaitu mengizinkan perbedaan intercept antar individu tetapi slope tetap sama. Nah, untuk model yang ketiga yaitu Random Effect Model atau model RAM, yaitu menganggap perbedaan intercept antar individu sebagai komponen acak dalam error term. Nah, selanjutnya ada standar uji regresi data panel. Nah, tahap yang pertama yaitu uji pemilihan model terbaik atau model selection. Tahap pertama kita adalah memilih model yang paling efisien, konsisten, dan tidak bias. Nah, kita akan menggunakan tingkat signifikansi alfa sebesar 5% atau 0,05. Nah, kemudian di sini terdapat tiga uji, yaitu yang pertama uji Chow, yaitu membandingkan model CEM dan model FEM, mana yang terbaik. Nah, kriteria keputusannya atau model yang terpilihnya jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah model CEM. Kemudian jika probabilitas kurang dari 0,5, maka model yang terpilih adalah model FEM. Nah, kemudian pada uji yang kedua yaitu uji Hausman, yaitu membandingkan model RAM dan model FEM, mana yang terbaik. Nah, kriteria keputusan atau model yang terpilihnya yaitu jika probabilitas lebih dari 0,05, maka yang terpilih adalah model RAM. Nah, jika probabilitas kurang dari 0,05, maka model FEM yang terpilih. Nah, untuk uji yang terakhir yaitu uji Lagrange multiplier atau uji LM, yaitu membandingkan model CEM dan model RAM mana yang terbaik. Nah, untuk kriteria keputusannya yaitu jika probabilitas lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah model CEM. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah model RAM. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu tahap uji kualitas model, yaitu asumsi klasik dan goodness of fit. Nah, untuk yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Perlakuan terhadap asumsi klasik sangat bergantung pada model yang terpilih. Nah, perhatikan perbedaan kewajiban pada setiap uji. Nah, ini tergantung
pada model yang terpilih antara model CEM, FEM, atau model REM. Nah, di sini untuk uji asumsi klasik ada beberapa uji. Nah, uji yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, kewajibannya itu yaitu bersifat opsional. Kenapa? Karena seringkali diabaikan karena jumlah data yang besar, entah itu cross section atau time seriesnya cenderung normal. Nah, untuk kriteria lolosnya, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka lolos uji normalitas. Nah, untuk nilai probabilitasnya ini dari uji Jacob-Berak. Nah, untuk uji yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Nah, untuk sifatnya atau kewajibannya yaitu wajib untuk semua model, entah itu model CEM, FEM, atau model REM. Nah, untuk kriteria lolosnya yaitu nilai VIF lebih dari 10 atau nilai korelasi yaitu sebesar 0,8. Nah, menurut Gujarati tahun 2003, multikolinearitas terjadi ketika variabel independen saling berkorelasi, sehingga perlu diuji tanpa memandang metode estimasi yang digunakan. Nah, untuk uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nah, sifatnya wajib untuk model CEM dan model FEM. Nah, untuk kriteria lolosnya itu probabilitasnya harus lebih dari 0,05. Nah, untuk justifikasi ahlinya tidak wajib untuk model REM. Karena menurut Baltagi tahun 2012, metode GLS pada model REM secara teoritis sudah dirancang untuk mengatasi masalah ini. Nah, kemudian ada uji kelayakan model atau goodness of fit. Ini menentukan apakah variabel X benar-benar mempengaruhi variabel Y. Nah, di sini yang pertama ada uji T atau parsial, yaitu menguji setiap variabel X secara individu. Nah, kriterianya jika probabilitas lebih atau kurang dari 0,05 maka variabel X tersebut signifikan. Nah, untuk yang kedua yaitu uji F, yaitu secara simultan, yaitu menguji semua variabel X secara bersama-sama. Untuk kriterianya, jika probability kurang dari 0,05 maka model kita dikatakan layak. Nah, untuk yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau R-square. Nah, yaitu menunjukkan seberapa besar X dapat menjelaskan Y. Nah, jika nilainya semakin mendekati 100%, maka nilainya semakin bagus. Oke, yang selanjutnya kita akan meregres data panel menggunakan data yang sudah kita siapkan. Nah, yang pertama kita akan siapkan data untuk menganalisis menggunakan regresi data panel. Nah, di sini saya menggunakan cross section 6 bank umum syariah, yaitu Bank Muamalah Indonesia, Bank Aceh Syariah, BCA Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank BTPN Syariah. Nah, untuk periode waktunya di sini saya menggunakan periode 2017 sampai 2021. Untuk variabel X-nya saya menggunakan FDR, NPF, dan BOPO. Dan untuk variabel Y-nya yaitu ROA. Oke, untuk langkah yang pertama, sekarang kita buka eViews terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik File, New, Work File. Nah, karena kita menggunakan regresi data panel, maka kita pilih yang Balance Panel. Nah, untuk frekuensi, di sini kita pilih annual karena data kita yaitu tahunan. Nah, start date kita mulai dari 2017 dan tahun terakhirnya itu 2021. Dan untuk number of cross section kita tadi menggunakan 6 bank umum syariah. Jadi kita pilih 6. Kemudian klik OK. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik quick.
empty group, edit series. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, kita copy paste data dari data yang kita sudah siapkan sebelumnya. Nah, kemudian kita copy, kemudian kita copy ke eViews. Nah, setelah seperti ini, kita harus mengubah ini menjadi X1, menjadi X2, X3, dan juga Y. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita harus mengecek juga apakah data kita sudah lengkap atau belum. Nah, sudah lengkap ya, berarti aman. Nah, ini untuk data dari Excel-nya dipastikan untuk koma diubah menjadi titik terlebih dahulu, karena eViews membaca koma itu menjadi titik. Oke, setelah seperti ini kita X saja. Nah, kemudian langkah yang pertama yaitu kita melakukan uji cow. Nah, untuk uji cow kita yang pertama-tama yaitu klik X1, X2, X3, dan Y. Kemudian kita klik kanan, open execution. Nah, di sini posisinya kita rubah menjadi Y spasi C spasi X1, X2, X3. Nah, untuk panel option kita pilih fix karena kita akan melakukan uji cow terlebih dahulu. Klik OK. Nah, kemudian setelah tampilannya seperti ini, kita klik view, kemudian klik fix random effect testing, kemudian kita pilih yang pertama yaitu likelihood ratio. Nah, ini merupakan hasil uji cow kita. Nah, setelah hasilnya seperti ini kita copy, kemudian kita jelaskan di Word. Nah, hasil uji cow tadi yaitu nilai cross section chi-square-nya, probabilitasnya yaitu 0,0000, yaitu berarti kurang dari 0,05. Maka terdapat perbedaan signifikan antar individu, sehingga model yang dipilih adalah model FEM. Kemudian yang selanjutnya adalah uji Hausman. Untuk cara uji Hausman yaitu langkahnya adalah kita klik estimate. Nah, untuk equationnya sama seperti ini, kita klik panel option, kemudian cross sectionnya kita ubah menjadi random, klik OK, kemudian kita klik view, kemudian kita fix random effect testing, dan kita pilih Hausman test. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari uji Hausman. Kemudian kita copy ke Word kita. Nah, ini nilai probabilitasnya yaitu 0,1649. Yang jelas itu lebih besar dari 0,05. Maka tidak ada perbedaan signifikan antar koefisien, sehingga yang dipilih adalah model RAM yang lebih efisien dan dipilih. Kemudian yang selanjutnya ada uji LM. Caranya yaitu kita klik estimate, kemudian equationnya sama seperti ini, kemudian panel option. Nah, pada cross section kita pilih none, kemudian kita klik OK. Nah, ketika tampilan seperti ini, kita view fix random effect testing, kemudian kita pilih yang omit random effect yaitu language multiplier. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, kita yang menjadi acuan kita yaitu data dari Bruce Pagan. Nah, kemudian kita copy nilai dari probabilitas Bruce Pagan ini ke Word kita. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, karena nilai probabilitasnya 0,0004 yaitu lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya ada perbedaan signifikan antar individu. Jadi model yang dipilih adalah
model rem. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu model apa yang terpilih, maka selanjutnya kita harus melanjutkan ke uji asumsi klasik. Nah, untuk yang pertama ada uji normalitas. Caranya yaitu kita klik estimate, yaitu equationnya masih sama. Nah, untuk panel option, karena kita yang terpilih model rem, yaitu kita cross sectionnya ubah menjadi random, kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk melihat uji normalitasnya, kita klik view, kemudian kita klik residual diagnostic, kemudian klik histogram normality test. Nah, seperti ini tampilannya. Ini merupakan uji normalitas dari uji asumsi klasik. Nah, yang menjadi acuan adalah nilai probability dari Jack Weber. Kemudian ini kita copy dulu ke Word kita. Nah, jika probabilitas 0,05, maka residual berdistribusi normal. Nah, di sini nilai probabilitasnya yaitu 0,5000738 yang lebih dari 0,05, sehingga residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Nah, jika sudah uji normalitas, maka selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Caranya yaitu kita estimate, kita pilih ininya, equationnya tetap sama, panel option, random, OK. Nah, untuk kemudian kita klik quick, kemudian kita klik grup statistik, kemudian klik correlation. Nah, karena kita ingin mencari hubungan antar variabel X, maka kita hilangkan variabel Y-nya, yaitu menyisakan variabel X1, X2, dan X3. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari uji multikolinearitas. Kemudian ini kita copy ke Word, dan hasil tabel korelasi diperoleh nilai korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0,153935, antara X1 dan X3 sebesar 0,25247, serta antara X2 dan X3 sebesar 0,339239. Nah, seluruh korelasi tersebut berada kurang dari 0,8, yang berarti hubungan antar variabel bersifat lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas, sehingga masing-masing variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama tanpa saling mempengaruhi secara signifikan. Nah, kemudian karena sebenarnya model yang terpilih pada regresi data panel saya itu model rem, sebenarnya kita hanya wajib uji asumsi klasik yaitu normalitas dan uji multikolinearitas. Tetapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana jika harus melakukan uji heteroskedastisitas. Yaitu caranya yang pertama-tama ini kita expand saja, nggak apa-apa. Nah, yang pertama kita klik generate, kemudian kita klik ABS, S sama dengan ABS dalam kurung sheet. Nah, tutup kurung. Setelah seperti ini kita klik OK, kemudian ABS kita CTRL X1, X2, X3, kemudian kita klik quick, kemudian kita pilih kita estimate equation, kemudian kita open as equation, kemudian kita pindahkan C nya ke sini.
Nah, menjadi ABS res spasi C spasi X1, X2, dan X3. Nah, untuk panel optionnya, cross section kita adalah random karena kita menggunakan model RAM. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas pada data regresi data panel menggunakan data saya. Nah, kemudian ini kita copy ke Word. Nah, yang menjadi acuannya itu adalah nilai probabilitasnya. Nah, di sini uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians pada residual berdasarkan output nilai probabilitas untuk X1 yaitu 0,390, X2 0,4451, dan X3 0,9038. Karena sebagian besar nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model, sehingga model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Ini juga sebenarnya tidak wajib dilakukan ketika model RAM yang terpilih, tetapi saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Nah, untuk estimate kita klik Y sama dengan Y spasi C spasi X1, X2, dan X3. Kemudian panel option kita pilih random, kemudian klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kemudian kita copy ke dalam Word. Nah, ini merupakan hasil dari uji autokorelasi. Nah, di sini yang menjadi acuan adalah nilai Durbin-Watson stat, yaitu karena nilai Durbin-Watson statnya 1,3933 yaitu lebih besar dari DL yaitu 1,21 dan lebih kecil dari DU yaitu 1,65, maka hasilnya tidak konklusif. Artinya belum dapat dipastikan ada atau tidaknya autokorelasi. Namun karena nilainya cukup dekat dengan 2, maka secara praktis dapat dikatakan tidak ada autokorelasi yang serius dalam model ini. Nah, untuk nilai DL dan nilai DU ini diambil dari tabel Durbin-Watson. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu uji kelayakan model, yaitu yang pertama ada hasil uji T atau parsial. Nah, ini datanya sama dari sini, kemudian kita ambil yang paling atas. Nah, kemudian kita copy ke sini. Nah, untuk hasilnya, karena nilai probabilitas 0,0157 yaitu lebih kecil dari 0,05, maka X1 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y. Tanda koefisien positif menunjukkan hubungan searah. Artinya, dengan asumsi variabel lain konstan, setiap kenaikan 1 unit pada X1 maka meningkatkan Y sebesar 0,021375 unit. Nah, untuk X2 karena nilai probabilitasnya 0,0009 yaitu lebih kecil dari 0,05, maka X2 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y. Tanda koefisien positif menunjukkan hubungan searah, itu artinya dengan asumsi variabel lain konstan, setiap kenaikan 1 unit pada X2 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,288307 unit. Nah, untuk X3 karena nilai probabilitasnya 0,0000 yaitu kurang dari 0,05 itu, maka X3 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y. Tanda koefisien negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Artinya, dengan asumsi variabel lain konstan, setiap kenaikan 1 unit pada X3 maka akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,08256 unit. Nah, ketika sudah uji T atau parsial, kemudian yang selanjutnya adalah uji F atau uji simultan. Nah, datanya
kita ambil dari sini, kemudian kita copy. Nah, untuk hasil probabilitas F statistik yaitu 0,00000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka secara simultan variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. Yaitu model regresi yang dibentuk telah terbentuk valid dan layak digunakan. Nah, tadi saya menggunakan X1, X2, dan X3-nya yaitu FDR, NPF, dan BOPO. Berarti secara simultan FDR, NPF, dan BOPO berpengaruh terhadap ROA. Yang ketiga yaitu koefisiensi determinasi atau R-square. Nah, caranya klik Evius. Nah, dari tampilan ini cukup mengcopy bagian baik statistik yang ini, kemudian kita paste ke Word kita. Nah, nilainya yaitu 0,959271. Artinya nilai ini menunjukkan bahwa 95,92% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 yaitu FDR, X2 yaitu NPF, dan X3 yaitu BOPO. Sisanya sekitar 4,08% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain di luar model. Angka ini menunjukkan kemampuan model yang sangat baik dalam memprediksi variabel Y. Nah, sini saya akan memberitahu kenapa data yang diambil yaitu adjusted R-square, bukan R-square. Nah, karena data adjusted R-square itu lebih bagus atau lebih jujur, karena kalau R-square itu ketika kita menambahkan variabel X apapun, maka nilai R-square-nya akan meningkat meskipun variabel X itu tidak penting. Nah, ketika menggunakan nilai adjusted R-square, nah ketika kita menambahkan variabel yang tidak penting atau tidak diperlukan, maka nilainya bisa turun atau bisa naik. Jadi nilai adjusted R-square itu lebih bagus daripada nilai R-square. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.